Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi dengan SkyTrade. Kita akan mencoba menganalisa kembali untuk XAU atau emas. Ini bakalan seperti apa untuk minggu depan ini. Oke, kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk time frame dulu ya. Ini dari time frame weekly. Saya coba akan analisa. Tetap zona ini masih belum diambil, adalah zona gap weekly di range 3168 sampai dengan range 3194 ya. Kemarin hampir kurang sedikit. Nah, apakah harga itu nyentuh sini atau tidak masih belum kita ketahui ya. Ini saya kasih tanda, ini adalah range gap. Oke, ini adalah range gap ya. Jadi gap ini ada dua pertanyaan nih. Dia akan direspek setelah itu dia naik, koreksi naik. Bisa jadi berpotensi dia akan ngambil sebelah sini, atau dia akan melanjutkan penurunannya kembali. Ini kalau seandainya weekly ya. Di sini dia naik ke sini, atau dia bisa drop kembali. Kalau drop, targetnya itu berarti bisa sampai ke 2900 lagi. Tapi kalau seandainya tidak sampai atau dia melanjut reject naik, berarti dia berpotensi atau berpeluang akan sideway. Karena di sini untuk range weekly kemarin itu lumayan besar ya untuk range sideway-nya. Oke, kita kembali ke kita kecilkan time frame di daily. Di daily di sini adalah gap FVG weekly. Oke, ini adalah FVG weekly. Di sini ada FVG daily. Oke, mana yang akan diambil? Nah, kita belum tahu. Tinggal lihat respon market. Jika ini di break, targetnya adalah di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah FVG daily. Clear ya. Dari sini udah clear. Ada FVG, beberapa FVG di sini adalah weekly, di sini adalah daily. Kita coba turunkan time frame di H4. Nah, di H4 di sini bertepatan ada area order block H4. Cuman better kita akan ambil jika dia sampai sini ya. Ini ada potensi buy. Ya, sana buy berdasarkan order block ya. Kita ngomong berdasarkan order block. Ini adalah FVG. Ini tak hapus saja untuk garisnya. Oke, this one. Order block ini berpeluang untuk membuat harga gold koreksi. Ya, jadi jangan anggap bahwa ini adalah zona yang positif untuk bawa gold naik lagi. Cuma di sini adalah area fresh untuk H4. Nah, jika area fresh ini di break, berarti dia akan mengambil FVG H4. Oke, jadi ada dua zone di bawah sini. Jika ini di break, berarti akan ngambil order block H4 di sini. Last order block H4. Ini adalah FVG H4. Oke. Kasih warna yang berbeda. FVG H4.
Clear? Nah, sini clear ya. Nah, terus kalau seandainya kita menggunakan Fibonacci retracement, swing low ketemu dengan swing high, yang menjadi pantauan sementara adalah di zona atas ini. Jika ini di break, berpotensi atau berpeluang dia akan ngambil bawah sini. Ya. Oke, clear? Di sini cukup jelas ya untuk 4 zone-nya. Nah, di sini belum ada zone, jadi berpotensi kalau zone ini di break, berpeluang dia akan lanjut turun. Ya, ini untuk zone buy. Oke, clear? Ini zone buy nggak? Iya, ini zone buy juga. Tapi ini order block 2 jam. Kita cek di H1 dulu. Oke, ini ada peluang. Sebentar, ini ada peluang. Sini. Sini order block zona buy-nya gede banget, banyak banget, Bang. Ya. Ini buy data aja. Apakah di entry di situ ya selama nanti ada konfirmasi kita entry. Tapi kalau nggak ada konfirmasi nggak perlu lah kita entry. Oke, clear? Ini untuk H1. Kita cek di M30 sama, ini adalah order block. Ya, so bisa ambil scalping terlebih dahulu jika menyentuh area itu. Ya. Kita fokus untuk buy scalping dulu ya. Kita fokus sementara ini buy ke scalping. Sell apakah bisa di long? Belum tentu juga. Jadi kita fokus ke scalping. Kalau seandainya sudah running atau apapun lah itu bisa SL plus untuk mengamankan posisi. Ini yang selanjutnya adalah zona FVG 4. Oke, ini yang kemarin saya tunggu untuk open posisi sell tapi dia nggak nyampe sebelah sini. Ini adalah FVG ya 4. 4. Clear? Oke. Udah ada beberapa zone. Ini adalah zona bisa dikategorikan adalah support. Bisa dikategorikan ini adalah support. Ini juga support. Oke, this one. Selanjutnya ada lagi nggak zona ya? Di H1 ini kemarin order block ini nggak diambil. Oke, ini untuk terdekat. Ya, terdekat ya. Kita ngomong, saya ngomong di sini adalah terdekat. Untuk ini kan ada SVG weekly. Ya, ini saya hapus. Ini SVG weekly, saya hapus. Ini SVG weekly. Oke, this one. Terus di sini ada area order block 2 jam. Kalau kita kecilkan di sini ada order block 1. Ya. Ini adalah order block 1. Oke. Kita cek lagi, kecilkan time frame lagi. Oke, this one, this level. Oke, cukup. Clean. Ya. Ini adalah order block H1. Terus ada lagi nggak? Ada. Di sini ada M3. Turunkan time frame. Di sini ada order block M3. Ini adalah order block M3. Apakah langsung sell di sini? Enggak juga. Ya, ini adalah zona pantau pertama. Oke, ini tadi adalah kita hapus di M15. Di sini ada area order block atau M5-nya juga ada di sini. Tapi saya akan ambil di sini.
ini tidak diambil, kita ambilnya di sini. This one. Kita coba lihat. Oke, good. Ya. Jadi munculnya di sini. Karena apa? Ini lebih condong ke FVG dia ngambil. Ini ada order block biasanya untuk FVG diambil terlebih dahulu, setelah itu dia akan drop. Ya, jadi dia ngajak floating dulu, seller naik drop. Nah itu. Terus market arahnya besok kemana? Secara structure di sini sell dominan, dominan sell. Apakah besok pagi kita entry? Kita lihat ya untuk market besok. Cuman ini wajib diwaspadai, swing low, ketemu swing low, di sini ada swing low. Nah, jika harga ini berhasil menahan, jadi ada beberapa tren ini ditahan dan dia tidak berhasil break bawah, berarti peluang dia akan melanjutkan kenaikannya. Nah, sangat korelatif dengan zona FVG. Sangat korelatif sekali dengan zona FVG. Nah, ini kan ada FVG weekly. Oke. FVG weekly. FVG weekly di sini kalau seandainya harga itu dia di sini reject, bisa jadi pantulannya dia ke sini. Cukup tinggi. Ya. Tapi kalau seandainya di sini dia break, dia bisa ngambil bawah lagi. Clear sampai sini ya. Ini yang berpotensi atau peluang buyer. Terus untuk peluang seller di mana? Untuk peluang seller bentar. Okay, this one. Peluang seller ada di sini. Nah, ini sempat kemarin reject, naik, reject, terus dia naik, konsolidasi. Ya, ini di respect, zona yang di sini di respect. Habis itu dia turun, breakout, dia turun lagi breakout. Ya, apakah ini berhasil? Kalau seandainya berhasil, berarti harga range ini menjadi pantauan 3248 ya, sampai dengan kalau seandainya ini di break, berarti dia akan ngambil atas. Ya, jadi ada peluang sellnya, seller dia di sini turun, atau dia ngebreak naik. Oke, range-nya lumayan masih lebar kalau seandainya break atas, jadi santai, ada sekitar 130 pips ya kalau seandainya dia break atas. Market masih dikategorikan ranging, yes. Jadi market masih dikategorikan ranging. Nah, secara structure ini pembentukan HNS yang sempurna ya. Invert, bukan invert, HNS. Ini kiri, ini kanan. Ini di break, ini dia reject ya. Di sini di neck dia reject lagi, dia turun. Berarti berpeluang dia seperti ini. Ini kalau untuk seller. Tapi bisa nggak dia naik? Bisa juga gitu loh. Jadi market ini bisa dikategorikan naik jika dia break, pullback, entry, buy, seterusnya. Ya, untuk konfirmasi buyer di mana? Konfirmasi buyer strong ya. Saya ngomong strong buyer masuk ada di range area ini. Ya. 3387. 3387 break berarti berpeluang harga gold itu akan melanjutkan kenaikannya kembali. Ini konfirmasi pertama. Konfirmasi kedua yang konfirmasi strongnya. Konfirmasi lowernya dia ada di sebelah sini 3320. Break berpotensi dia akan ngambil harga high yang ada di sini 3370 atau harga tertingginya 3353. Clear? Nah, terus harga lowernya di mana? Harga lowernya ada di sebelah sini. Daily, sorry, kita daily. Nah, harga lowernya ada di sebelah sini.
this one 3194. Ini adalah harga konfirmasi seller. Jika harga ini di break, kita lihat FVG ini di respect, berarti dia akan membuat swap liquidity bos untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi jika seandainya ini weekly gap break, dia akan lanjut turun. Clear? Nah, kurang lebih untuk zona besok arahnya besok pagi akan ada kemungkinan gap ya, kemungkinan ada gap. Kalau saya lihat berpeluang untuk gapnya itu ke arah turun, jadi ke arah turun dulu ya. Kalau seandainya turun, tinggal pantau aja zona ini. Ini adalah order block H1 ya. Ingat ya, ini H1, range-nya besar. Kalau seandainya mau dikecilkan, berarti di sini. Ini udah nggak fresh, berarti ambil sini. Ya, ini tak kasih 2 zone. Jika harga itu dia turun. Oke, berpotensi ya, kemungkinan besar ini gapnya dia tiba-tiba bentuk turun. Kalau seandainya turun, kita tunggu di sana. Ya, sebenarnya ada 2 peluang di sini, cuman di sini adalah high risk, tapi kita pantau. Sorry di sini. Ini adalah potensi-potensi gap ya. Jadi kalau seandainya naik dia bisa sampai sini, kalau seandainya turun dia bisa jadi dia ke sini. Nah, dari sini nanti dia akan mencoba membuat liquid di bawah. Nah, kurang lebih kayak gini. Turun, habis itu dia up kembali nutup gap, terus habis itu dia turun kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau seandainya dia naik berarti dia berpeluang dia akan ke arah sini. Bahkan dia bisa ngeliquid ke atas, baru dia drop. Oke? Kita tunggu buy konfirmasi ya untuk entry. Jadi gold harap kita maklumin dan kita harus tahu situasi dan kondisi gold untuk saat ini. Dia lagi berproses untuk melakukan ini apa ya, berarti akumulasi ya. Jadi ini akumulasi, ini distribusi dia. Ini ada akumulasinya dia. Ya. Ini akumulasi, ini adalah manipulasi. Ya. Ini ada akumulasi, ini ada manipulasi, tinggal distribusinya. Apakah distribusi naik atau dia akan distribusi turun. Nah, tapi kalau seandainya dia di sini akan ada akumulasi kembali, berarti berpeluang dia akan membuat manipulasi antara bawah sini, atau dia akan membuat manipulasi atas. Di situ dia akan membuat distribusi, ya. Jadi kenapa saya condong ke guys untuk lebih amannya kita scalping dan SL plus ya. Kita manfaatkan metode-metode seperti itu untuk mencari keuntungan ya. Jadi bisa dimaksimalkan metode seperti itu. Oke, mungkin dari saya sekian dulu guys. Thank you for watching untuk YouTube. Semoga dalam minggu depan ini kita selalu diberikan kemudahan ya untuk menganalisa market, plan untuk kita beli kambing untuk di Idul Adha mudah-mudahan tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan besok diberikan market yang enak ya untuk kita eksekusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you guys.